arti keluarga ya segalanya. Jadi percuma kita punya uang banyak, punya rumah banyak, punya tanah luas, punya usaha ini itu tapi keluarga terbengkalai, percuma. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast RSN Tuban bersama saya Teguh Widodo dan Dr. Dani, spesialis bedah. Hari ini kita kembali ke acara podcast RSNU, ngobrol santai dan maknyus. Assalamualaikum Dr. Dani. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang dok di sela-sela tugasnya sebagai dokter bedah. Gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Dokter mau lebih dekat nih sama dokter Dani. Kalau boleh tahu asal usulnya dari mana dokter? Masa kita kurang dekat? Udah ya. Mungkin dari kota mana gitu dok? Asal usul itu berarti kelahiran ya. Iya dok. Kalau kelahiran saya Surabaya. Jadi memang lahir Surabaya, cuman domisili lama di Sidoarjo. Kemudian merantau ke sini. Oh iya. Kuliahnya juga dari Surabaya dok atau dari? Kuliah saya kalau untuk S1 ya, untuk dokter umumnya di Malang di Universitas Brawijaya. Ya. Untuk spesialisnya itu di Surabaya di Universitas Airlangga. Itu ambil bedah ya dok? Ya. Di antara sekian banyak spesialis, jenengan kok pilih bedah gimana dok? Iya. Dulu awal ceritanya kenapa saya kok pilih spesialis bedah. Awalnya dulu saya minatnya penyakit dalam. Jadi saya minatnya penyakit dalam, kemudian saya pelajari, tertarik, kemudian saya ingin melakukan yang lebih. Kok menurut saya yang mungkin cocok di saya, juga jiwa saya, passion saya kok ke arah yang bedah. Daripada spesialis penyakit ya, dalam itu. Jadi yang melakukan tindakan, kemudian penanganan emergensi trauma seperti itu lebih menantang saya gitu. Akhirnya dari awalnya dulu penyakit dalam beralih ke bedah. Jadi lebih ada tantangan nyobek, lebih memacu adrenalin. Dimana kita operasi, terutama di spesialis bedah kan kadang diagnosis awal itu tidak sama dengan diagnosa setelah operasi. Itu adalah tantangannya, kayak operasi cilukba istilahnya. Bukan berarti diagnosa kita ini persiapan diagnosa pre-op-nya kurang betul, bukan. Cuman karena kita memang dokter bedah ini dicetak memang seperti itu. Apapun kemungkinannya di hadapanmu, kamu harus bersiap. Jadi awalnya kita nggak tahu, belakangnya juga lebih nggak tahu lagi ya. Kadang bukan sama-sama nggak tahunya, maksudnya gini. Jadi misalnya diagnosanya awalnya A, ternyata berubah jadi B setelah operasi. Itu sering banget terjadi. Sering. Selama jadi spesialis dok, yang paling berkesan apa dok pengalamannya? Mungkin pas nangani pasien kecelakaan atau? Kalau selama jadi spesialis pengalamannya ya kita lebih, kalau dulu waktu pendidikan ya kita kan masih di bawah dokter penanggung jawab pasien ya. Jadi kita istilahnya ada pengampunya. Kalau setelah menjadi dokter penanggung jawab pasien sendiri, itu kita lebih punya rasa tanggung jawab. Jadi gimana kita mulai dari pemeriksaan pasien, anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian penanganan, dan terutama komunikasi, informasi dan edukasi yang baik itu bagaimana. Itu yang saya rasakan, apalagi kita yang pegang pisau ya. Pegang pisau ini
harus betul-betul kita edukasi dari awal biar tidak terjadi kesenjangan antara harapan dari pasien maupun keluarga pasien dengan realitanya nanti. Jadi kita selalu jelaskan kemungkinan apa aja itu nanti, itu yang pengalaman yang saya rasa itu hampir tiap hari kita alami ya. Memang komunikasi itu paling penting ya dok. Jadi tidak hanya dengan kita dengan keluarga, kita dengan pasien. Karena dengan komunikasi kan kita menyampaikan apa yang tidak diketahui oleh pasien. Ya. Jadi kedepannya ini bagaimana Pak, Bu, perkembangannya bagaimana, kita harus menyampaikan ke beliau. Jadi memang benar kata Dokter Dani, harus ada keterikatan antara kita tenaga kesehatan dengan pasien ataupun keluarga. Gitu ya dok. Saat Dokter Dani pastinya kan dioperasi terus ya, di ruang operasi terus. Cerita menarik di ruang operasi apa dok? Cerita menarik, setiap menangani pasien itu cerita menarik ya, karena baik dari pasiennya maupun dari rekan-rekan satu tim itu mesti kita selalu kamar operasi itu jangan dibayangkan seram apa-apa. Kita di sana malah, soalnya kan kita sudah dicekoi sinetron dok. Enggak, jadi kamar operasi itu kalau misal pasien itu tahu, itu pasti setelah operasi oh alah seperti ini ternyata. Jadi kamar operasi itu ya memang serius tapi rileks, santai. Jadi karena kita tahu, karena beban kerja kita ini istilahnya banyak stresornya, tegang, kemudian kita kalau misalnya menanggapinya dengan terlalu stres, akhirnya ini nanti akan hasil tidak maksimal. Jadi kita kadang mesti ada tim itu yang bikin joke atau bikin guyonan istilahnya ya. Jadi suasana kerja itu tetap santai, rileks, tapi tetap serius untuk menangani pasien. Bukan berarti kita bercanda-canda dalam menangani pasien, bukan. Misalnya kayak gimana dok? Mungkin pas mau ngiris pasiennya masih kesakitan, masih ketawa-tawa, gimana dok? Biasanya kalau misal seperti itu yang kita godain sejawat anestesi. Kita godain. Karena memang beda bagian dok ya. Mereka yang bagian menidurkan ya. Jadi itu yang ya, apapun tindakan kita, kadang obrolan di luar rumah sakit. Jadi nggak selalu obrolan mengenai pasien. Jadi ya tujuannya ya biar nyantai. Tujuannya satu, biar nyantai. Nggak stres juga ya dok. Kedua, biar kita lebih dekat sesama timnya. Apalagi dok, mungkin pas mau tindakan atau kejadian apa gitu yang nggak terlupakan atau yang berkesan buat jenengan? Kalau paling sering itu apa ya? Misalnya kejadian lucu mungkin. Kejadian lucu itu kalau terutama timnya enggak siap ya. Jadi misal ada, bukan enggak siap, jadi mungkin bisa diceritakan di teman-teman Nuklis Podcast. Misal kita rencana operasi A gitu ya. Cuman ada yang beberapa tim itu juga baru, kemudian ada yang mungkin ya lupa gitu. Kadang persiapan kurang matang. Itu yang ya itu bikin, bukannya terus kita marah-marah, enggak. Ternyata kita itu ya tambah itu yang bikin jadi guyonan istilahnya ya. Jadi ya istilahnya ya bukan bullying juga, bukan sih. Jadi ya cuman guyonan gitu aja. Dan selesai operasi ya sudah selesai gitu. Enggak terus berlanjut gitu, enggak. Itu dari sisi teman satu tim. Kalau dari sisi pasien ada nggak dok? Pasien kalau pasien sih pengalaman alhamdulillah sih lancar, aman-aman aja. Cuman ya ada, ya memang tidak selalu kasus itu kasus simpel ya. Ada juga kasus yang kompleks sehingga tidak cukup sekali operasi, kadang ada yang 2 kali operasi. Jadi ya memang kasus itu beragam, tidak semua kasus bedah itu simpel. Jadi kadang ya ada yang ya ada saatnya itu santai, ada saatnya itu kadang
nggak ada guyonnya sama sekali itu ada. Kalau kasusnya terlalu sulit gitu kadang kita nggak sempat untuk santai-santai, nggak bisa. Oh ya, next dok, pengalamanku sejak kenal dokter Dani itu, dokter Dani saat visit selalu datang dan datangnya itu tepat waktu. Atau mungkin itu sudah kebiasaan jenengan dari kecil dok, sekolah datang tepat waktu, sampai dibawa ke dunia kerja juga tepat waktu. Iya, memang kalau di dunia bedah kita harus on time ya. Syukur-syukur kalau in time ya. Jadi in time itu sebelumnya, jadi berarti sebelumnya kita sebelum sudah prepare. Jadi memang untuk pendidikan dulu memang kita sudah dididik keras ya. Jadi udah mulai jam 3 pagi kita sudah di rumah sakit. Jadi untuk hal-hal yang pagi, visita pagi ya Bapak, kita sudah biasa. Karena kita sudah terbiasa hidup itu 24 jam 7 hari ya. Kayak restoran franchise itu. Jadi ya handphone itu ya selalu bunyi, malam bunyi itu ya biasa. Jadi ya enggak digetar atau silent gitu dok? Oh enggak ada, enggak sama bangun sekali ya? Enggak bangun dong. Jadi ya harus bunyi. Ya meskipun yang bangun kadang istri ya dok? Istri. Iya. Ya itu anak-anak ya biasa. Anak-anak lain kamar. Lain kamar. Oh. Ya kadang join. Kadang join. Ya. Cuman ya jadi visita itu penting kenapa? Karena ya memang itu ada, yang ditunggu-tunggu pasien iya. itu loh dok. Jadi nggak ada pasien itu ceritanya tuh habis dioperasi dokter bedahnya terus ditinggal. Nah itu adalah ungkapan yang paling tidak enak buat dokter bedah. Jadi makanya saya setiap selesai operasi selalu saya edukasi. Ketemunya seperti ini, kemudian tangannya seperti ini, nanti setelah di ruangan nanti seperti ini, boleh makan, boleh gini, itu harus kita jelaskan. Dan visit juga selalu kita usahakan kalau memang tidak ada operasi yang darurat, kita usahakan datang pagi. Kalaupun terlambat, kita selalu menyampaikan minta maaf. Itu bagusnya dokter Dani. Bagusnya lagi dok, jeleknya banyak loh. Nggak ada jeleknya dok. Nggak ada. Jadi dokter Dani ini juga care sama perawat. Saya nih buktinya. Jadi saya belum kenal dokter Dani, saya baru di sini, khususnya di bedah pediatrik. Dokter Dani baru kenal saya. Dokter Dani juga termasuk baru ya dok di sini. Saya termasuk baru. Ya. Jadi saya baru kenal dokter Dani. Dokter Dani sudah menyambut saya. Jadi mungkin sama orang-orang juga seperti itu ya dok. Jadi humble gitu ya dok. Intinya itu kalau saya prinsipnya kita tuh harus menghargai seorang lain seperti kita ingin dihargai orang lain. Yeah. Jadi jangan pernah melakukan apapun ke orang lain kalau kita nggak ingin dibegitukan gitu loh. Seperti statusnya jenengan dok berarti. Karma is real kalau nggak salah ya. Karma does exist. Ya. Jadi kalau kita berbuat jahat ke orang, ya jangan marah kalau nanti ada orang lain jahatin kita. Misal kalau ada orang ngomongin kita di belakang gitu dok, berarti kan dia juga bakal diomongin sama orang lain gitu. Pastilah. Pasti itu. Jadi makanya karena saya pengen dihargai, saya pengen disambut dengan baik, makanya saya dengan siapapun, bahkan cleaning service pun saya juga selalu sapa. Kadang security pun juga saya sapa, dan kadang ya disapa, ngajak ngobrol gitu ya. Semua kita selalu perlakukan sama-sama manusianya, sama-sama makan nasinya juga kan. Dokter itu kan cuma profesi aja, cuman dokter juga manusia. Iya, tapi kan tetap aja manusia, sama-sama aja ciptaannya Allah juga. Dokter, ini kan kita sudah panjang lebar bahas tentang profesi jenengan. Sekarang saya alihkan ke keluarga ya dok. Boleh dok? Boleh. Kalau menurut dokter Dani sendiri, arti keluarga itu apa dokter? Arti keluarga ya segalanya. Jadi percuma kita punya uang banyak, punya rumah banyak, punya tanah luas, punya usaha ini itu, tapi keluarga terbengkalai, percuma. Jadi jangan sampai kita sibuk cari uang gitu, ternyata tua, keluarga sudah bencak-bencak kemana-mana, terus muda kita ngapain ya? Itu yang jangan sampai terjadi. Jadi kalau saya
harus intinya hidup itu harus seimbang ya. Iya. Jadi kerja ya kerja, nolong orang ya nolong orang, tapi ya jangan lupa keluarga sendiri. Ada waktunya sendiri loh. Ada. Quality time sama keluarga juga Harus penting. selalu disempatkan. Oh iya. Ya. Keluarga di mana dok? Di sini atau di? Keluarga sekarang alhamdulillah sudah di Tuban. Alhamdulillah. Istri satu ya dok? Alhamdulillah satu aja. Sorry dok. Kalau anak 2 ya dok? Anak boleh 2, boleh 3, boleh 4, tapi istri satu aja. Maksud saya jumlahnya anak 2 ya? Oh iya, sementara alhamdulillah 2. Istri 1 ya? Istri 1 aja. Oh iya. Mau curhat sedikit boleh dok? Boleh. Jadi saya itu di tempat kerja itu sering dicengin atau istilahnya diomongin lah. Alah, Dewi itu suami-suami yang takut istri. Tapi tak ganti dok. Suami-suami yang menghargai istri. Kalau menurut jenengan setuju nggak dok? Setuju sekali. Jenengan juga begitu sama istri? Mungkin Jadi lebih dekat dok? Nggak ada istilahnya suami takut istri ya. Nggak ada. Jadi suami dan istri itu kan juga istilahnya teman hidup ya. Iya. Teman ya. Jadi nggak ada bawahan, nggak ada atasan. Jadi kalau suami takut istri kan berarti atasannya istri. Yes. Ya. Cuman memang kita sebagai laki-laki juga harus paham kodratnya wanita ya. Jadi ya memang namanya wanita itu juga pengen manja, pengen perhatian, ya itu yang kita harus berikan meskipun pekerjaan kita sibuk istilahnya ya. Jadi ya saya setujunya kita itu menghargai, menghormati istri. Jadi jangan saya ini suami, saya yang semena-mena saya gitu. yang cari uang istilahnya, saya yang kerja, jadi kamu ya gini. Nah, itu enggak. Jadi ya harus gimana kalau nggak ada istri, siapa yang ngurusin pakaian rumah, kita, nyiapin baju kita, yang ngurusin kita juga, yang ngurusin anak-anak kita siapa? Mau kita sendiri, nggak bisa. Jadi ya istri itu juga harus disayang ya. Jadi gitu ya teman-teman. Bukan SSTI ya dok? Bukan. Suami-suami menghargai istri ya? Iya. Setuju dok? Setuju. Oke. Selain kesibukan di rumah sakit sebagai dokter spesialis, terus jadi good father di rumah, hobi jenengan apa dok kalau saya boleh tahu? Hobi saya traveling ya. Healing ya dok? Healing itu kalau kita sakit ya. Saya sebetulnya kurang paham dengan istilah zaman sekarang ya. Berarti kita yang muda ini salah dok? Aku mau healing ke mana gitu? Healing itu kan berarti proses penyembuhan. Berarti sakit dulu harus healing. Sakit dulu. Ya. Nggak mau dong. Ya, makanya jangan sakit dulu. Sebelum sakit traveling dulu. Kalau preventifnya ya dok? Iya dong. Jangan sampai udah sakit dulu, stres dulu baru jalan-jalan. Ya, jadi jangan healing karena healing harus sakit dulu. Iya. Betul. Jadi ya makanya jangan kerja terus. Jangan sibuk terus. Ya, saya kerja Senin sampai Jumat dok. Ya. Sabtu Minggu libur. Saya Senin sampai Minggu. Oh iya. Ya. Rasakan itu. Ya. Traveling ya hobinya. Ya. Paling jauh kemana dokter? Ke luar negeri mungkin? Paling jauh ke NTT. NTT. Ya. Itu ngapain dok? Kerja lah. Saya kan tanyanya hobi. Mengarah ke traveling. Ya. Tapi kok kerja? Loh, kerja itu enggak selalu kita, kadang ada hobi itu yang kerja diselingi hobi. Ya. Jadi kerja itu lebih enak kalau kita itu bisa membuat hobi kita ini menghasilkan. Itu yang istilahnya kita enggak stres ya. Tapi kalau kerja itu bikin kita pusing, nah itu nanti yang bikin umur pendek. Jadi kayak traveling itu saya paling jauh ke NTT. Memang waktu itu saya waktu dokter umum saya dapatnya di sana. PTT ya. Jadi dari Kemenkes pusat memang penempatan di NTT. Memang diarahkan untuk ke NTT dok? Bukan, saya bersedia ditempatkan di mana saja. Malah jenengan yang pengen ke NTT? Ya enggak tahu, dapatnya PNTT. Oh. Ya. Jadi pilihannya waktu itu ada pilihan 1, 2, 3 ya. 1 itu daerah mana? Sulawesi kalau nggak salah. Terus 2 itu juga di daerah Sulawesi. 3 itu bersedia ditempatkan di mana saja. Itu waktu saya pilih. Jadi waktu saya pilih akhirnya ya dapatnya yang bersedia ditempatkan mana saja. Kenapa? Karena soalnya saya sama istri.
Sudah beristri. Nah, sudah beristri, jadi ya ditempatkan di satu pulau, dokternya cuma saya sama istri, ya udah jalan-jalan sekalian. Tiap hari lihatnya pantai. Jadi ya udah sekalian kerja sekalian traveling. Iya. Traveling. Selain traveling apa dok? Hobi saya bongkar pasang ya dok kalau saya dengar. Operasi ya bisa ya. Jadi ya makanya saya kalau operasi ya seneng gitu loh. Jadi ya memang karena hobi saya unik juga ya dok. Jadi unik. senengnya apa? Ya itu kerja. Ya. Aneh. Jadi saya enggak merasa kerja ya. Jadi itu hobi saya. Jadi saya makanya enggak merasa tertekan kerja capek gini enggak. Makanya karena saya memang sukanya operasi. Hobi saya operasi. Jadi ya enggak saya anggap kerja, jadi anggap refreshing gitu. Jadi enggak Kalau pernah. saya lebih cocok refreshing ya, bukan healing ya. Refreshing. Iya. Refreshing kita misalnya penat gitu, refresh. Kalau healing itu sudah lebih dari penat, jadi sakit dulu baru healing. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur buat status healing, enggak usah kayak gitu-gitu lagi lah. Karena healing itu menunjukkan kalau kita sakit. Iya. Jadi refreshing teman-teman. Ya. Oke dok, pertanyaan selanjutnya, Dokter Dani bekerja di RSNU. Saya juga kerja di sini. Harapan Dokter Dani ke depan untuk RSNU apa dok? Harapannya ya sesuai harapan rumah sakit juga ya. Yeah. Jadi rumah sakit yang terdepan. Iya, visinya menjadi rumah sakit yang unggul di tingkat Jawa Timur. Ya. Kalau bisa tingkat nasional ya. Iya. Karena penghargaan sudah dapat dari nasional memang dok. Ya harapannya semakin maju, semakin bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan kemudian juga mampu mengayomi seluruh karyawan ya. Jadi rumah sakit itu kan juga ada karyawan ya. Karyawan juga punya keluarga aja. Jadi semoga nanti rumah sakit NU ini juga mampu bermanfaat untuk masyarakat dan mensejahterakan karyawan. Tepuk tangan dulu. Oh ya, kedepannya RSNU ini akan membentangkan sayap ke timur, dokter. Jadi harapannya itu gedung yang di sebelah itu untuk RSNU Tuban. Jadi minta doanya dokter ya. Amin. Tahu kan gedungnya dok? Belum. Oh yang itu. Yang itu loh dok. Ya, jadi semoga dengan membentangnya sayap yang barat kan sudah, sayap yang timur belum. Jadi biar sayapnya ini terbangnya bersamaan dokter. Jadi bisa melejit sampai visi yang dituju. Amin. Oke. Dokter, mungkin harapan lagi dok untuk kita tim podcast dokter. Tim podcast moga-moga nanti tambah eksis ya. Kemudian dapat menyuguhkan tayangan-tayangan yang bermanfaat, menghibur ya. Moga-moga nanti bisa semakin dikenal oleh masyarakat Tuban khususnya dan masyarakat Indonesia, dan semoga bisa memberikan edukasi yang bagus terutama mengenai masalah kesehatan. Iya, saya juga berharap bintang tamunya keren-keren dok kayak jenengan. Ya. Jadi bintang-bintang yang kita undang bersedia untuk datang ke sini dokter. Ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dokter? Ya. Oke, Dokter Dani terima kasih sudah menyediakan waktunya datang ke sini sharing dengan kita. Semoga apa yang kita lakukan saat ini bermanfaat dokter. Amin. Dokter kita tutup ya. Hadap kamera dulu dok. Buat teman-teman jangan lupa like, share, komen siapa bintang tamu yang ingin kalian datangkan di sini. RSNU Podcast, ngobrol santai dan maknyus.